Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sehat semuanya. Kembali lagi di pagi hari yang cerah ini ya, bersama saya Yustifena Dianugrahani. Kita mau salam dulu nih ya, salam germas, biar semuanya pada semangat sebelum kita mulai live Instagram pada pagi hari ini. Oke, salam germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Oke, pada pagi hari ini kita kembali lagi di Polowijen Jumat Berbagi, Puskesmas Polowijen lebih dekat. Pada pagi hari ini kita akan membahas temanya nih unik banget nih. Temanya untuk ibu-ibu yang hamil paling penting, karena kita pada pagi hari ini akan membahas tips menjaga kehamilan di masa pandemi. Apa aja yang paling penting yang harus dijaga oleh ibu-ibu hamil di masa pandemi ini? Karena banyak banget ya, kita juga harus untuk menjaga kesehatan tubuh ibu dan calon buah hati. Nah, untuk pada akhirnya kita langsung bergabung saja bersama narasumber kita, yaitu Retno Indarti AMDKep. Beliau adalah Bidan Koordinator Puskesmas Polowijen. Langsung saja kita undang. Oke, selamat pagi Mbak Retno. Ya, selamat pagi. Ya. Oh ya. Ya, suaranya udah kedengaran. Jelas suara saya, Mbak? Langsung aja, Mbak. Waktu dan tempat dipersilakan buat Mbak Retno. Selamat pagi, Bunda. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya, Bunda? Saya harap semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Retno. Saya adalah bidan dari Puskesmas Polowijen. Mungkin untuk Bunda yang sudah pernah datang ke sini, sudah ada yang pernah bertemu dengan saya. Itu ya, Bunda ya. Nah, hari ini saya menemani Mbak Nadia untuk kembali menyapa Bunda di dalam Puskesmas Polowijen lebih dekat. Itu ya, Mbak? Ya. Ini kita langsung aja ya, kita akan membicarakan masalah kehamilan. Tapi bukan berarti hanya ibu hamil saja yang boleh mendengarkan. Semua Bunda meskipun tidak dalam keadaan hamil juga boleh. Bahkan calon pengantin seperti Mbak Nadia juga boleh ya. Iya Mbak Retno, siap. Ya, ini buat tambahan ilmu pengetahuan juga kan. Oke, kehamilan itu sebenarnya adalah suatu masa yang penuh dengan pengalaman yang menyenangkan, tapi juga penuh tantangan. Kenapa menyenangkan? Ya pasti menyenangkan ya, karena ini adalah momen yang sudah ditunggu oleh semua pasangan yang sudah menikah. Nah pastinya seorang ibu yang bahwa dirinya hamil itu, nah karena sudah kepikiran nantinya bakal melahirkan seorang bayi yang lucu gitu ya. Tapi di samping itu juga ada tantangannya, banyak sekali. Karena ibu hamil ini masanya adalah 9 bulan. Jadi selama 9 bulan ini ibu akan
melewati beberapa fase, beberapa tahap, diantaranya mulainya keluar muntah, kehamilan, kemudian ada yang badannya gampang capek, ada yang mengeluh pinggangnya seperti rasanya mau putus gitu ya. Kemudian Banyak belum sekali. lagi ada yang susah, ya susah tidur, terus badannya melar sampai nggak ada bentuknya gitu ya. Nah, tapi tenang aja Bun, di antara semua tantangan itu ada terselip hal-hal yang apa ya, yang membuat kita excited. Nah, di antaranya itu pada waktu kita merasakan adanya gerakan bayi, adanya tendangan bayi. Nah, apalagi pada waktu kita melakukan pemeriksaan USG itu ya, biasanya di situ kita akan melihat, oh di situ ada bayi kecil, mungil, rapuh gitu ya, yang ada di dalam tubuh kita gitu. Nah, apalagi kalau pada saat kita mendengarkan bunyi jantung bayinya, wah rasanya nggak ada bandingannya itu. Nah, apapun keluhan kita pasti langsung hilang saat itu. Itu ya Bunda ya, jadi tetap semangat, tetap berpikir positif walaupun kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tetap menjaga agar kehamilan kita itu tetap sehat, itu ya. Nah, apalagi sekarang di masa pandemi ini kan justru banyak mengajarkan kepada kita agar kita itu untuk lebih mandiri atau lebih peduli dengan kesehatan diri kita sendiri. Nah, karena pada masa ini kita harus bertahan bagaimana caranya agar kita itu bisa tetap sehat. Itu ya Bunda, jangan lupa protokol kesehatan yang seringkali didengungkan oleh pemerintah, diantaranya selalu memakai masker pada saat keluar rumah, rajin mencuci tangan atau minimal menggunakan hand sanitizer, dan selalu menjaga jarak dengan orang lain dimanapun kita berada. Nah, biasanya nih Mbak Nadia nih, kondisi yang seperti ini tuh justru membuat banyak sekali kekhawatiran pada ibu hamil. Terutama ini yang ya, biasanya itu mikir-mikir dulu, ya datang ke sana, atau jangan-jangan dia Iya virusnya betul Mbak. gitu ya. Nah, apalagi kalau lihat petugasnya, apalagi kalau lihat petugasnya di sini itu semua pakai APD yang hanya kelihatan matanya aja. Pasti mikirnya, wah bener nih, udah fix di sana mesti banyak kumannya gitu ya. Tapi Iya. sebenarnya itu enggak, tidak seperti itu. Kenapa petugas kita semuanya pakai APD? Karena pada saat kita memberikan layanan kepada Bunda, kita harus kontak sangat dekat. Kita harus menyentuh Bunda, kita harus memegang Bunda. Karenanya kita harus melindungi Bunda dan juga melindungi diri kami sendiri agar kita tidak saling menularkan penyakit yang ada di dalam diri kita. Itu ya Bunda, harusnya malah Bunda harus justru merasa aman nih kalau melihat ada petugas yang tertib memakai APD-nya. Gitu ya. Baik, sekarang kita akan masuk pada tips-tips yang bisa Bunda lakukan untuk menjaga kehamilan tetap sehat. Boleh disiapkan dulu catatannya ya Bunda ya. Iya Atau para sobat barangkali nanti sehat ada ya. yang mau tanya. Iya. Yeah. Nah, di sini tips yang pertama yaitu Bunda harus mengenali dulu kondisi keadaan kesehatan Bunda, terutama ini pada saat awal kehamilan ya. Nah, caranya begitu Bunda tahu sedang hamil, Bunda langsung datang ke layanan kesehatan. Nah, ini untuk mengetahui kondisinya Bunda itu dalam keadaan sehat atau keadaan Bunda yang butuh perhatian khusus. Nah, tentunya di sini tetap ya harus memperhatikan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatannya yang tadi sudah disampaikan tadi ya, tetap pakai masker. Terus di puskesmas kami itu di depan itu ada tempat cuci tangan ya. Jadi sebelum dan sesudah Bunda kontak dengan kami, itu Bunda bisa cuci tangan di depan. Kemudian patuh
waktu datang di layanan kesehatan, mulai dari kerudung, baju, atau apapun, itu setelah dari rumah langsung direndam pakai air sabun, dicuci. Itu ya, Bun? Ya. Yeah. Kemudian, pada saat di layanan kesehatan, ini Bunda akan diperiksa macam-macam, ditanya macam-macam, bukan karena kami cerewet ya Bunda, tapi di sini lebih masalah yang ada pada diri Bunda. Nah, terus nanti Bunda akan mulai diperiksa, ditimbang berat badannya, diukur tekanan darahnya, diperiksa status gizinya. Nah, kemudian juga diperiksakan darah sama kencingnya di laborat. Nah, kemudian kalau di puskesmas kami itu biasanya semua ibu hamil yang periksa pertama kali juga akan mendapatkan layanan screening kesehatan gigi oleh dokter gigi. Selain itu juga ada konsultasi masalah kebutuhan ibu hamil tentang nutrisi itu oleh nutrisionis kami. Gitu ya Bunda. Nah, kembali lagi. Setelah diperiksa macam, nantinya akan ada kesimpulan. Oh, Bunda ini dalam keadaan sehat. Oh, Bunda ini butuh perhatian khusus gitu. Nantinya akan diberitahu, kami beritahu. Gitu ya Bunda. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah Bunda harus tahu kapan jadwalnya kontrol. Terkait dengan yang pertama tadi ya. Kalau dulu sebelum masa pandemi, itu kami selalu menganjurkan untuk ibu hamil itu kontrol minimal 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali ya Mbak ya? Itu untuk sebelum masa pandemi. Tapi karena sekarang, nah walaupun di puskesmas itu semua petugasnya sudah pakai APD, tapi itu bukan berarti persen kesehatan. Nah, karena ibu hamil itu kan sistem imunitasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan sistem wanita yang tidak hamil. Sistem imunitas itu daya tahan tubuhnya ya, jadi lebih rentan untuk ibu yang hamil ini. Makanya di sini untuk ibu yang kondisinya sehat dalam artian itu tekanan darahnya normal, status gizinya bagus, kemudian hasil pemeriksaan laboratnya itu juga bagus, tidak ada anemia atau tidak ada penyakit penyerta. Nah, ini Bunda bisa melakukan pemantauan kesehatan secara mandiri di rumah. Apa tidak perlu kontrol? Tetap perlu ya Bunda. Tetap perlu. Ada patokan minimal untuk kontrol yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes, yaitu minimal 4 kali periksa selama masa kehamilan, yaitu 1 kali pada trimester 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Apa sih trimester itu? Nah, trimester itu adalah masa 3 bulan. Jadi trimester pertama itu adalah 3 bulan pertama masa kehamilan, yaitu usia kehamilan 1 sampai 3 bulan. Trimester kedua itu masa kehamilan 4 sampai 6 bulan. Dan trimester ketiga masa kehamilan 7 sampai 9 bulan. Apa ada trimester keempat? Tidak ada ya Bunda, karena kehamilan itu cuma 9 bulan aja. Iya, Mbak. Ya, ada yang mau ditanyakan dia? Iya, sebelum dilanjut, ini tadi kan dalam masa pandemi maksimal 4 kali pemeriksaan untuk kelayanan kesehatan, betul ya Mbak ya? Iya Mbak Retno. Ya Mbak Retno, masih bisa dengar suara saya? Nah, Mbak Retno. Ya, sepertinya masih ada gangguan untuk sobat sehat. Sebentar ya.
Kita akan kembali bergabung bersama Mbak Retno. Ya, sebentar ya Sobat Sehat, ini sepertinya masih ada gangguan sedikit. Kita akan kembali bergabung bersama Mbak Retno. Kita masih akan menunggu untuk koneksinya.
maaf untuk semua sobat sehat yang ini tadi koneksinya agak sedikit terganggu. Kita langsung lanjut aja buat Mbak Retno. Langsung dilanjut materi selanjutnya. Oh ya. Tadi untuk kita membahas masalah kontrol untuk ibu hamil yang kondisinya sehat, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk ibu hamil yang butuh perhatian khusus? Nah, di sini untuk kontrolnya itu mengikuti anjuran atau dokter kandungan, gitu ya. Oh iya. Nah, itu tadi adalah itu jadi tips yang pertama tadi adalah kenali dulu kondisi kesehatan Bunda, dan yang kedua Bunda harus tahu saatnya kontrol itu kapan, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah tips yang ketiga yang harus diingat-ingat sama Bunda nih. Nah, Bunda harus tahu tanda bahaya pada kehamilan itu apa saja. Dicatat ya Bunda. Nah, yang pertama adalah muntah terus-menerus, tidak mau makan, kemudian badannya tambah lemah. Nah, ini paling tidak, ini kalau ke layanan kesehatan itu Bunda akan mendapatkan tambahan cairan biasanya. Nah, kemudian yang kedua, adanya perdarahan, baik pada hamil muda maupun pada waktu hamil tua. Perdarahan ya Bunda, perdarahan itu berarti keluar darah segar. Nah, kalau misalkan keluar darah campur lendir, tapi pada waktu masa tua, nah itu beda lagi, karena itu adalah merupakan tanda mau melahirkan. Jadi beda ya. Nah, kemudian tanda bahaya yang ketiga, adanya demam atau panas tinggi. Kemudian ada lagi bengkak. Bengkak ini bisa bengkak pada muka, bengkak pada tangan, pada kaki, disertai dengan sakit kepala yang hebat. Kemudian bisa juga disertai kejang atau tanpa kejang. Ini juga bahaya ya Bunda. Kemudian gerakan bayi berkurang, dirasakan berkurang. Mestinya Bunda tahu ya, bayi gerakannya itu dalam satu hari itu bisa dirasakan berapa kali, itu biasanya Bunda lebih paham. Nah, ini dirasakan gerakannya itu berkurang dari biasanya, atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Nah, kemudian yang terakhir adalah air ketubannya itu keluar atau pecah sebelum waktunya. Ini juga tidak boleh ya Bunda. Nah, jika ada tanda atau keluhan yang seperti kami sebutkan tadi, itu mau tidak mau, bisa tidak bisa, Bunda harus segera datang ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Begitu. Nah, itu tadi adalah tips yang ketiga yang perlu diingat, ya. Kemudian ini sekarang yang keempat. Bunda harus memperhatikan asupan nutrisi selama kehamilan. Nah, kalau dulu ya mungkin waktu sebelum hamil itu kita makan itu asal kenyang atau asal apa yang kita sukai gitu ya. Biasanya apalagi yang masih muda-muda itu suka wisata kuliner. Jadi cuman makan apa yang mereka sukai, bukan apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tapi pada waktu kehamilan, pada waktu kita hamil, itu kita justru harus mengontrol makanan apa saja yang harus masuk ke dalam tubuh kita. Minimal di sini kita harus memenuhi menu seimbang. Menu seimbang itu artinya seimbang antara karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitamin, dan lain-lain itu harus seimbang. Karena kan kebiasaannya orang Indonesia itu rata-rata justru lebih banyak karbo yang dikonsumsi ya. Mungkin Mbak Nadia juga seperti itu ya. Jadi kadang kita makan nasi, masih pakai mie, kemudian lauknya pakai perkedel kentang, atau pakai bakwan jagung. Nah, itu sebenarnya adalah karbohidrat semua, nggak ada proteinnya. Nah, itu nggak boleh. Paling tidak harus ada proteinnya. Protein ini bisa nabati, bisa juga hewani.
Kalau yang nabati itu bisa didapat dari tahu, tempe, dan sebagainya. Kalau untuk yang hewani itu bisa telur, daging ayam, daging sapi, ikan. Nah, paling tidak itu yang nilai gizinya itu tinggi atau yang banyak mengandung zat besi. Nah, ini seperti yang di belakang ini ya, ada apa Atika. namanya? Atika. Atika. Ati, telur, ikan. Itu Ika. adalah sumber zat besi yang tinggi ya. Kemudian, kalau untuk vitamin, vitamin bisa didapat dari sayuran dan buah-buahan. Untuk lemak, ini bisa didapat dari apa namanya santan atau dari minyak. Tapi ini pun juga tidak boleh terlalu banyak ya Bunda. Nah, tuh untuk apa namanya untuk nutrisinya. Atau jika misalkan Bunda ragu-ragu, Bunda bisa datang nih ke puskesmas untuk konsultasi dengan nutrisionis kami. Nah, di situ nanti akan dihitungkan kebutuhan kalori, kebutuhan nutrisi yang harus dicukupi oleh Bunda selama masa kehamilan. Gitu. Dan tips yang terakhir, Bunda harus tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Jangan karena adanya anjuran untuk membatasi aktivitas di luar rumah, lantas membuat kita malas ya. Apalagi kita cuman lebih suka makan, kemudian nonton TV sambil ngemil, atau bahkan seharian hanya tidur-tiduran aja. Nah, ini nggak benar ini. Kalau kurang aktivitas, itu peredaran darah kita juga nggak lancar. Kemudian metabolisme tubuh juga ikutan melambat. Akibatnya kenaikan berat badan jadi cepat sekali. Nah, kalau kenaikan berat badannya sangat cepat, ini kerja jantungnya jadi berat. Jadi juga ya. Untuk aktivitas selain melakukan kegiatan rumah tangga seperti, nah ini di rumah Bunda juga bisa nih untuk melakukan olahraga ringan seperti Apa Mbak contohnya? jalan. Kalau misalkan pengen keluar rumah ya pagi-pagi banget sebelum banyak orang yang keluar rumah. Nah, ini boleh jalan-jalan dulu. Kemudian bisa juga berenang. Terutama ini yang punya kolam renang pribadi nih ya. Untuk Iya yang Mbak. pakai kolam renang, ya untuk Soalnya yang pakai katanya kolam banyak renang yang umum takut mungkin untuk ya. berenang di kolam renang umum. Cuman ini juga harus pilih-pilih ya. Kalau terlalu banyak orangnya juga terlalu beresiko. Jadi mungkin untuk ini kan kita cari dulu. Nah, kemudian selain apa tadi berjalan-jalan, kemudian Berjalan berenang, kaki. kemudian yoga juga bisa. Kemudian senam hamil. Nah, Senam ini hamil. di media sosial kan, ya di media sosial kan sudah banyak tuh ada tutorial-tutorial tentang senam hamil. Nah, itu bisa diikuti sama Bunda semua. Nah, jadi itu ya Bunda yang bisa dilakukan pada saat apa namanya pandemi ini untuk menjaga kehamilan untuk tetap sehat. Jadi begitu Mbak Nadia. Oh iya, sementara itu ya Mbak Retna ya yang bisa disampaikan. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat semuanya, tapi mungkin ada yang sudah terjawab, mungkin bisa diulangi lagi ya nanti ya Mbak ya, untuk statement yang sudah disampaikan tadi. Ini ada pertanyaan dari Mbak Andreskit, yaitu apakah pemeriksaan kehamilan bisa dilakukan di puskesmas di masa pandemi? Tadi sudah dijawab sebetulnya ya. Tapi mungkin bisa diulangi lagi ya Mbak ya? Iya, untuk pemeriksaan di puskesmas pada masa pandemi ini bisa, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan yang sudah ada. Nah, sama seperti tadi, kalau ibu mau datang boleh, harus selalu pakai masker. Kemudian di depan puskesmas kami sudah disediakan tempat untuk cuci tangan. Sebelum dan sesudah ibu kontak dengan kami, ibu bisa cuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Nah, kemudian selama berkunjung di sini juga
selalu jaga jarak, gitu ya. Dan untuk keamanannya kami sudah mempertimbangkan, jadi puskesmas ini sudah menjaga benar-benar biar kondisinya kita itu nyaman buat ibu hamil. Kami petugas kami dengan alat perlindungan diri, jadi tidak akan ibu hamil yang datang ke sini itu tertular dari penyakit yang ada di sini. Kemudian kita juga sudah selalu ya melakukan desinfeksi ruangan. Jadi ini untuk meminimalisir kemungkinan ibu hamil bisa tertular. Jadi bisa itu. Mbak Retno, kalau ibu hamil cukup periksa 4 kali selama pandemi periksa kehamilannya, betul ya Mbak ya? Periksa kehamilan untuk pelayanan kesehatan cukup 4 kali, betul? Bagaimana? Putus-putus, Mbak. Iya Mbak, sudah bisa dengar suara saya Mbak? Bagaimana Mbak? Ya. Ini tadi Mbak Retno bilang kalau untuk pemeriksaan kehamilan selama pandemi itu maksimal ya Mbak ya, 4 kali ya Mbak ya? Iya, itu minimal. Nah, terus ibu hamil bisa tahu kehamilan secara mandiri di rumah, seperti itu betul? Iya Mbak? Putus-putus. Oh putus-putus, oke. Saya ulangi lagi ya Mbak. Iya. Tadi Mbak Retno bilang pada pandemi COVID-19 ini ibu hamil maksimal memeriksakan kehamilan 4 kali. 4 kali ya Mbak ya. Oke, sepertinya ada gangguan ya Mbak ya. Bisa dengar suara saya? Iya. Oh. Putus-putus. Putus-putus Mbak. Oke Mbak. Nah, tadi kan ada yang bisa dilakukan secara mandiri untuk memantau kehamilan ibu-ibu di betul? Iya betul. Nah, kira-kira yang bisa dipantau sendiri oleh ibu-ibu hamil yang itu kira-kira yang mana ya Mbak ya? Oh ini aman? Atau saya harus layanan? Iya, Mbak Retno, masih bisa dengar suara saya? Halo Mbak. Iya Mbak. Kakak blas. Oh iya, jelek sebenarnya. Iya. Ya bisa Mbak. Itu pesannya aku itu kan namanya. Kan tadi ada yang bisa dilakukan secara mandiri bagi ibu-ibu di rumah. Nah itu apa namanya? Kira-kira yang bisa dilihat itu apanya? Iki, Nat, ini aku. Nggak apa-apa. Oke.
Ah, iya. Jadi gini ya Bunda, memang ada pemeriksaan minimal selama masa pandemi. Nah, di situ itu khusus untuk ibu hamil yang sehat, yang tidak ada masalah pada Oh, kehamilannya. Tapi iya. untuk ibu hamil yang dalam kondisi khusus beda ya. Nah, di sini setiap ibu Oh, hamil pasti akan mendapatkan buku buku KIA, buku pink, buku KIA, buku yang warnanya pink itu, yang biasanya dibawa iya. ibu-ibu waktu periksa. Nah, di situ ada banyak panduan, ada banyak informasi yang bisa didapat. Jadi eh, apa namanya? Selain merasakan gerakan anak untuk yang memang sudah bayinya sudah bergerak ya. Nah, untuk yang tahap awal itu selama tidak ada gangguan, tidak ada perdarahan ya pokoknya tidak ada tanda bahaya yang seperti tadi, tidak ada perdarahan, tidak ada mual muntah yang sangat berlebihan atau tidak keluar cairan sama sekali dari jalan lahirnya itu aman. Aman. Ditambah lagi kalau memang sudah bayinya sudah bergerak ya otomatis Bunda harus lebih ini ya perhatian pada gerakan bayinya. Jadi begitu gerakannya berkurang, Bunda tahu. Nah, Oh, jadi gitu. itu kaitannya dengan tips yang ketiga tadi, ada tanda bahayanya itu yang harus menjadi Oh, yang kontrol. Jadi perdarahan dan lain-lain itu tadi ya Mbak ya? ya, itu yang menjadi kontrol. Jadi kalau ada itu ya harus segera berarti ada masalah gitu. Tapi selama Oh tidak iya. ada tidak ada tanda bahaya tadi ya biasanya aman. Asal nutrisinya tercukupi. Oh, ya. Berarti untuk pertanyaan yang itu sudah terjawab. Ada satu pertanyaan lagi, Mbak, dari Sobat Sehat, Aditama 2613. Eh, beliau bertanya, untuk senam hamil atau yoga dianjurkan atau dimulai pada usia kehamilan berapa yang dirasa aman? Dan idealnya dilakukan berapa kali dalam seminggu? Ya, untuk senam hamil itu ada tahap-tahap yang bisa diikutin ya. Jadi ada yang buat ibu hamil trimester 1, trimester 2, trimester 3. Tentunya ini bobotnya juga berbeda. Kalau ibu hamil yang trimester 1 itu biasanya cuma lebih untuk latihan pernafasan aja. Karena kan memang kondisi bayinya di dalam perut itu masih belum terlalu kuat ya. Jadi tidak boleh yang langsung gerakan Oh ekstrim ya. seperti kalau Gerakan berat ya. ya. Jadi gitu. Kemudian kalau pada saat bayinya sudah mulai kuat, itu sekitar usia kehamilan kelima, nah itu sudah mulai ada latihan panggul, ada latihan. Nah, untuk ibu-ibu yang misalkan ingin mendapatkan tutorial itu bisa melalui media sosial atau bisa juga menghubungi kami di sini. Kami punya videonya, nanti akan kami bagi. Oh, Gitu. ini nanti bisa dibagi di YouTube-nya Puskesmas Palawijan ya, Mbak ya? Nanti dibantu. Oh, Ada dulu videonya ya, Mbak bukannya ya? sudah pernah ya? Sudah Dulu pernah. sudah Oke, pernah. nanti berarti bisa disiarkan kembali ya, Mbak ya kayaknya ya. Oh, Biar iya. apa namanya Sobat Sehat tahu juga tahap-tahap untuk senam hamil dari usia berapa itu ya tadi ya, Mbak ya? Oh iya. Ya. Kemudian ini Mbak Retno, kan selama kehamilan nih ada yang wajib ya Mbak mengkonsumsi tablet tambah darah itu. Iya. Memang tablet tambah darah itu penting. Masalahnya kadang makanan yang kita konsumsi itu masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita. Karena kan kita nggak hidup untuk diri sendiri aja, tapi kita juga hidup untuk bayi yang ada di dalam kandungan kita. Kita harus berbagi. Nah, sel darah merah itu sendiri fungsinya kan untuk menyalurkan zat makanan dan juga oksigen.
ke seluruh tubuh dan juga ke bayinya. Nah, otomatis kalau sel darah merahnya ini berkurang, mestinya makanan dan oksigen yang kita sampaikan juga akan berkurang gitu. Makanya untuk itu setiap ibu hamil ini wajib hukumnya untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Begitu. Sebagai persiapan juga sih untuk persalinan nanti, biasanya kan persalinan kita selalu keluar darah banyak ya. Jadi Iya. biar tidak tambah turun, makanya mulai sejak awal kehamilan itu sudah diberikan sedikit demi sedikit. Jadi tiap hari harus minum gitu tablet Oh tambah iya. darahnya. Itu sampai berapa banyak Mbak dalam masa kehamilan untuk tablet tambah darah Min- itu? Minimal 90 tablet. Itu minimal. Minimal 90 Ya. tablet. Eh, Mbak, kemudian ini kayaknya banyak ibu-ibu hamil yang ya dikasih oleh puskesmas, kemudian diberikan tablet tambah darah, tapi sampai rumah itu Tidak. gak diminum karena ketika diminum akhirnya mual. Setiap makan diminum mual. Ada tips mungkin dari Mbak Retno untuk mengatasi kejadian seperti itu? Ya, memang tablet tambah darah itu nggak enak ya, apalagi apa namanya itu kita seperti orang sakit ya, tiap hari harus minum obat, itu memang nggak nyaman banget. Nah, untuk mengatasinya, ibu bisa minum sebelum tidur. Jadi pada waktu sudah tidur, ibunya minum dulu, setelah itu dipakai untuk istirahat. Nah, biasanya sih keluhan mualnya itu sudah berkurang sih, karena nggak terasa ya dibikin tidur. Gitu. Oh iya iya. Itu salah satu Iya. caranya. Iya. Tapi Nah, tetap ini harus terakhir diminum ya. oh harus ya, wajib itu kayaknya. Wajib Ya. banget ya, Mbak ya. Ini yang kayaknya lagi spektakuler nih, Mbak. Mbak, setiap ibu hamil yang periksa kehamilan, apakah selalu di rapid test? Untuk sekarang sih tidak ya. Tidak, tapi untuk ibu hamil yang sudah mendekati masa mau melahirkan, itu memang di rapid test. Tapi kalau pada waktu hamilnya enggak, cuman tergantung kalau misalkan ada keluhan yang memang mengarah ke sana, itu baru kita lakukan rapid test. Jadi jangan khawatir ya Ibu. Biasanya itu takut datang ke sini nanti di rapid test, nanti dipikir COVID gitu. Enggak, Iya, iya. enggak. Jadi kita juga nggak asal ini orang datang harus di rapid test, enggak. Jadi paling tidak itu kita kenali dulu kan gejala-gejalanya, dari baik dari wawancara maupun dari pemeriksaan. Itu memang kalau ada yang mengarah ke sana itu baru kita lakukan pemeriksaan. Tapi untuk yang ibu mau melahirkan ini wajib. Bahkan ada juga rumah sakit sekarang yang sudah menerapkan untuk pemeriksaan swab kalau mau melahirkan. Begitu. Oh, sampai seperti itu ya ternyata ya, Mbak ya. Sih, biar nantinya tidak ada penularan dari ibu ke bayi yang mau dilahirkan ini. Gitu sih. Iya. Iya. Untuk pertanyaan dari Sobat Sehat, sementara itu dulu Mbak, mungkin ada pesan atau kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mbak Retno dari yang sudah disampaikan ini tadi? Ya, tadi tips-tips itu merupakan apa ya, salah satu upaya. Tapi tetap yang terpenting itu adalah mindsetnya kita, pola pikirnya kita. Tetap berpikir positif, tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga untuk calon bayi yang yang akan kita lahirkan nanti. Gitu sih, tetap patuhi. Walaupun mungkin di luar sana banyak yang sudah kendor ya untuk protokol kesehatannya, tapi
Dia- Ya, Mbak Retno, bisa dilanjut. Ya, selain tips ya tetap kita harus selalu berpikir ya, bahwa kehamilan itu adalah sebuah anugerah. Jadi kita wajib untuk menjaganya. Itu Oh, sih Mbak gitu. Nadia. Oh ya, Mbak Retno, berarti cukup itu untuk yang disampaikan pada tema kita pada pagi hari ini, tips menjaga kehamilan di masa pandemi ya, Mbak. Betul? Oke. Ya, betul. Ya Mbak Nadia. Baik, terima kasih Mbak Retno buat waktu dan informasi yang telah disampaikan dan dibagikan kepada Sobat Sehat pada pagi hari ini. Untuk Mbak Retno, selamat beraktivitas kembali. Sepertinya pekerjaannya masih banyak. Mbak Retno, tapi sebelum kita berpisah nih ya, kita salam germas dulu ya Mbak Retno ya. Bisa? Nanti tiruin saya ya Mbak ya. Kalau saya bilang salam germas, jawabannya sehat. Tangannya diangkat Mbak. Bugar, produktif, ceria. Oke, kita bareng-bareng ya Mbak ya. Sekali lagi ya. Salam germas, sehat, Sehat, bugar, produktif, ceria. Oke, terima kasih Mbak Retno buat waktu dan informasinya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa Mbak Retno. Oke. Untuk Sobat Sehat yang ada di rumah, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bidan Koordinator Puskesmas Polowijen bersama Bu Retno Indarti AMDKep. Untuk Sobat Sehat yang masih bingung atau yang ketinggalan pada live IG pada pagi hari ini, nanti bisa dilihat di YouTube channelnya Puskesmas Polowijen. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, untuk tadi apa? Untuk bagaimana senam hamil, kemudian bagaimana tata caranya juga ada di YouTube-nya Puskesmas Polowijen. Dan ini nanti bisa dilihat lagi di Instagramnya Puskesmas Polowijen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Sehat. Kembali lagi di live Instagram Puskesmas Polowijen di Jumat selanjutnya.